sebagai bidan. Dan rekan saya, Hai, perkenalkan saya Nisri Nafika Nur Hikmah. Dengan NIM akhir 007, saya berperan sebagai pasien. Di sini kami akan memperagakan bagaimana cara anamnesa kepada pasien. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Mari Ibu silakan. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya dengan bidan Haifa Ibu. Dengan Ibu siapa? Vika Ibu. Oh iya, dengan Ibu Vika. Di sini saya bidan yang berdinas pada pagi hari ini di PMB Merah Putih ya Ibu. Baik Ibu. Ya, sebelumnya tadi kan dengan Ibu Vika nih. Ibu Vika, kalau boleh tahu Ibu datang ke sini keluhannya apa ya Ibu? Saya mau cek kehamilan Ibu. Oh, mau cek kehamilan. Berarti sebelumnya Ibu sudah pernah periksa di sini ya? Sudah. Oh, sudah pernah. Iya. Pasti dengan bidan dia ya? Enggak Bu. Oh iya, kebetulan bidan dia saat ini sedang syuting ya Ibu. Jadi nanti beberapa minggu ke depan jika Ibu ingin memeriksakan kehamilan di sini, Ibu akan dilayani dengan saya deh. Baik Ibu. Baik Ibu, kalau boleh tahu ini kunjungan yang keberapa ya Ibu? Oh, ini kunjungan yang ketiga kalinya Bu di sini. Kunjungan yang ketiga kali di usia kandungan berapa minggu? Ini 20 minggu Bu. Oh iya, 20 minggu deh. Baik Ibu, sebelum kita melakukan pemeriksaan, karena ini dengan bidan Haifa, kebetulan bidan dia lagi cuti, saya mau minta data dari awal lagi nih Ibu, karena ini untuk kepentingan kesehatan Ibu dari pihak saya seperti itu. Nah, saya di sini mau menanyakan identitas Ibu dan suami terlebih dahulu, apakah boleh? Baik Ibu, silahkan. Iya. Baik, tadi kan namanya Ibu Vika deh. Untuk nama panjangnya siapa? Nisri Nafika Ibu. Nisri Nafika. Baik Ibu, kalau untuk suaminya siapa deh asmanya? Rayhan Bu. Oh iya, Bapak Rayhan. Umurnya berapa kalau bapaknya? 27 tahun Bu. Oh, beda 1 tahun ya Ibu? Iya. Nah, kalau untuk pendidikannya, Ibu terakhir menyelesaikan pendidikannya apa Ibu? Alhamdulillah sarjana Bu. Wah, sarjana ini sebagai apa Ibu kalau boleh tahu? Saya ambil guru. Oh, guru. Kalau untuk suaminya? Sama Ibu ambil guru juga. Jarang-jarang itu ya, satu tempat belajar yang dapatnya. Iya Ibu. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk sukunya Ibu berasal dari mana? Saya dari Jawa Ibu. Kebetulan suami saya juga dari Jawa. Oh, kalau untuk tinggalnya Ibu di mana? Kalau saya sekarang sama suami sama-sama di sini Bu, Magelang Utara. Oh, berarti dekat Meriting deh. Oh, iya. Nah, Ibu sebelumnya udah pernah mengecek golongan darah Ibu apa dulu ya? Sudah Ibu. Apa golongan darahnya? Saya B. Oke. Kalau untuk suaminya? Suami saya A Ibu. Amin. Apa Ibu hafal nomor HP Ibu? Hafal Oke. Berapa? 0822 Ya. 2701 Oke. 3167 Ibu. Berarti nanti semisal perlu menghubungi saya menghubungi Ibu mawar deh. Baik Ibu. Oke. Yang baik Ibu, karena ini sudah kunjungan ulang deh. Ini pemeriksaan ketiga kalinya ya, cek kehamilan ketiga kalinya dengan usia hamil 20 minggu. Nah, kalau boleh tahu Ibu selama hamil sampai di usia kandungan yang 20 minggu ini, apa Ibu ada keluhan? Normal aja sih Bu, cuman kadang itu ada rasa mual terus pusing-pusing gitu Bu. Oke, berarti pusing dan mual. Itu biasanya Ibu kalau ngerasain pusing sama mualnya di waktu apa Ibu? Pagi sih, paling sering itu pagi.
Kalau itu frekuensinya gimana Ibu? Mualnya sampai Ibu lemes, sampai Ibu nggak bisa ngapa-ngapain, atau Ibu bisa sambil bawa kerja masih bisa? Masih bisa sih Bu, cuma ringan-ringan gitu kok. Oh, berarti masih batas normal ya mualnya. Terus kalau pusing gimana? Kalau buat kerja enggak sih Bu, alhamdulillah. Cuma waktu pagi gitu kalau lagi siap-siap atau udah pulang kerja gitu capek, terus pusingnya tambah kerasa gitu. Tapi enggak yang pusing banget gitu loh Bu, cuma pusing-pusing capek gitu loh Bu. Soalnya maklum kan Ibu juga muda, terus guru juga ya. Berarti kalau untuk pusing mual itu setiap hari, setiap pagi sama malam. Tapi masih batas normal. Nah, terus Ibu sebelumnya kalau misalnya lagi periksa, apakah petugas yang ngecek tensinya itu pernah nggak menyampaikan kalau batas tensinya Ibu itu melebihi batas normal? Alhamdulillah normal selalu Ibu. Oh, berarti tidak pernah melebihi, Tidak pernah kurang. Iya, tidak pernah. Berarti normal ya. Gitu. Terus Ibu pernah nggak merasa kalau badan Ibu itu lemes, nah kemudian mata Ibu itu sama kulitnya kuning gitu, pernah nggak seperti itu? Alhamdulillah nggak pernah sih Bu. Berarti belum pernah punya riwayat seperti itu ya? Gitu. Nah, terus kalau untuk demam lama, Ibu tuh pernah nggak demamnya demam lama, nggak sembuh-sembuh, terus demamnya itu demam tinggi. Nah, sambil demam itu tuh sambil mengalami penurunan berat badan yang drastis, pernah nggak Ibu seperti itu? Tidak Ibu. Alhamdulillah ya. Gitu. Nah, kalau untuk batuk, Ibu pernah nggak merasakan batuk, mengalami batuk yang sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, terus sampai batuknya itu mengeluarkan darah, seperti itu pernah atau bukan? Belum? Atau tidak? Tidak Ibu. Alhamdulillah normal. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk darah, Ibu kalau misalnya lagi duduk nih, duduknya lama sekali, nah terus Ibu berdiri, nah terus pas Ibu berdiri itu merasakan pusing yang berkurang-kurang itu pernah atau tidak? Enggak Bu. Berarti normal ya? Gitu. Nah, kalau untuk apa namanya, Ibu pernah nggak merasakan kalau Ibu tuh cepat lapar, dikit-dikit pengennya makan, dikit-dikit pengennya minum, nah terus dikit-dikit juga Ibu tuh apa namanya, diare gitu. Nah, kemudian mempunyai lukanya itu tuh nggak sembuh-sembuh gitu loh Bu, pernah nggak seperti itu? Alhamdulillah nggak pernah juga. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk pernafasan, bagian pernafasan, Ibu pernah nggak ngerasain sesak nafas yang sesak nafasnya itu sampai mini seperti itu? Pernah? Alhamdulillah nggak pernah Ibu. Alhamdulillah ya. Berarti Ibu belum punya riwayat apapun gitu. Kalau untuk jantung, pernah nggak mengalami sakit bagian kiri? Enggak sih Bu. Berarti nggak pernah ya mengalami jantung sesak gitu bahkan? Tidak. Nah, kalau untuk mohon maaf untuk alat kelamin Ibu, apakah Ibu pernah mengalami yang namanya sakit di daerah kemaluan, misalnya kayak iritasi atau gatal atau bahkan mengeluarkan cairan yang kurang mengenakan gitu, pernah atau belum? Enggak pernah Ibu. Berarti aman-aman deh. Alhamdulillah aman Ibu. Nah, kalau untuk penyakit keturunan, apakah Ibu punya riwayat penyakit yang diturunkan mungkin dari kedua orang tua Ibu? Alhamdulillah tidak ada juga Ibu. Alhamdulillah. Kalau untuk alergi, apakah Ibu punya alergi? Tidak ada juga. Alhamdulillah. Berarti kalau sama seafood juga nggak alergi ya? Enggak Bu. Kalau dengan suhu dingin juga nggak? Enggak. Aman. Nah, kalau untuk riwayat operasi, apakah sebelumnya Ibu pernah melakukan operasi? Tidak ada. Kalau untuk rawat inap, apakah Ibu pernah merawat inap di rumah sakit? Tidak ada. Berarti Ibu tuh walaupun sibuk tapi tetap menjaga kesehatan ya Bu?
tinggalnya berdua sama suami atau dengan orang tua atau mertua? Alhamdulillah udah punya berdua sama suami. Oh, alhamdulillah ya. Berarti tinggalnya berdua. Iya Bu. Oke. Nah baik Ibu, kalau untuk buang air kecilnya Bu, Ibu kalau buang air kecil semasa sebelum hamil sampai sesudah hamil ini gimana Bu perubahannya? Pas sebelum hamil berapa kali, sesudah hamil berapa kali, frekuensinya gitu? Oh, jadi sebelum hamil itu saya paling sehari itu cuma beberapa kali sih Bu, cuma 3 atau 4 kali gitu Bu. Tapi kalau sesudah hamil gitu Bu, jadi sering banget itu ke kamar mandi sampai nggak bisa dihitung. Oh iya, emang sih Bu. Nah kalau untuk buang air besar Bu, buang air besarnya Ibu sebelum sama sesudah bagaimana bedanya Ibu? Oh, itu kebalikannya dari buang air kecil Bu. Jadi kalau buang air besar itu dulu itu saya kayak hampir setiap hari itu 2 kali gitu Bu, 1 hari 2 kali, 1 hari 2 kali. Tapi semenjak hamil ini jadi kayak jarang gitu Bu. Saya kayak 1 hari kadang 1 kali, kadang 2 hari 1 kali gitu Bu. Oh berarti justru kebalikannya ya Ibu. Pas BAB apa sebelum hamil buang air kecilnya itu nggak sering, malah buang air besarnya ya yang sering. Tapi justru setelah hamil malah kebalikannya juga. Iya Bu. Berarti itu sembelit ya Bu. Iya Bu. Terus kalau misalnya pas buang air besar nih yang Ibu setelah hamil, kan katanya itu justru sampai 2 hari sekali baru bisa BAB tuh. Nah pas saat BAB-nya itu gimana? Keluhan ada keluhan nggak kayak misalnya sakit atau susah saat ngeluarinnya? Kalau sakit enggak sih Bu, cuma kadang kayak susah gitu Bu, soalnya kayak keras gitu Bu. Oh, kepalanya keras ya jadi susah. Tapi kalau untuk keluar nggak ada ya? Nggak ada Bu. Alhamdulillah ya. Nah baik Ibu, terus kalau untuk pola makannya Ibu, pola makan Ibu sebelum sama sesudah hamil bagaimana nggih? Untuk frekuensinya berapa kali? Untuk makan itu dulu sebelum hamil saya paling cuma 2 kali sehari atau paling kalau misal 3 itu sedikit-sedikit gitu Bu. Tapi semenjak hamil ini saya kayak walaupun udah makan 3 kali dan dengan porsi banyak itu tuh saya tetap lapar Bu. Oh berarti setelah hamil tuh malah makan terus gitu ya Bu? Iya Bu. Nah makannya itu Ibu biasanya makannya apa aja? Kalau makan biasa sih Bu, seperti kayak nasi sama sayur, nanti ada tambahan ayam, kalau enggak ikan-ikan gitu Bu. Oh iya, berarti kalau untuk gizinya insya Allah sudah terpenuhi nggih? Kan Ibu juga seorang guru nggih, pastinya Ibu juga mengajarkan pada murid-murid Ibu kalau untuk makan itu harus memenuhi dengan standar isi piringku, betul nggih Bu? Berarti Ibu sudah memenuhi standar dari gizi isi piringku nggih? Gitu. Oke, alhamdulillah. Dan Ibu juga untungnya Ibu doyan sayur nggih. Biasanya kalau ibu-ibu hamil itu malah justru nafsu makannya itu berkurang biasanya itu. Malah justru nggak suka makan sayur gitu, malah makannya kurang sehat. Iya itu, tapi saya malah akhir-akhir ini kayak suka gitu Bu, nyemil buah atau sayur itu buat salad atau buat apa gitu Bu, malah suka. Nggih, itu malah justru bagus itu Bu, buat Ibu sama adik bayinya itu bagus. Nah kalau untuk pola tidur Bu, pola tidurnya Ibu bagaimana? Apakah Ibu kalau mau tidur itu susah atau bukan ya? Alhamdulillah bisa langsung tidur sih Bu, kayak baru aja kayak tidur gitu langsung bisa merem gitu Bu. Berarti kalau untuk tidurnya itu nyenyak deh, bukan yang terganggu. Biasanya kalau malam tidurnya jam berapa? Paling jam 8, jam 9 itu udah cukup sih Bu. Biasa sampai jam Kadang jam 5, kadang jam 6 gitu Bu. Oke. Tapi kalau untuk tidur siang Ibu bisa tidur siang bukan nih? Kan kadang-kadang sih Bu kalau libur gitu. Oke, usahakan ya Bu. Nah kalau untuk olahraga apa Ibu di sela-sela kesibukan ini masih bisa menyempatkan olahraga?
sebentar kayak gitu. Sore kan itu sedikit aja. Alhamdulillah masih bisa sih Ibu, cuma kayak sebentar-sebentar pulang tuh Bu. Soalnya kan kalau ngajar kan pulangnya siang atau sore gitu ya Bu. Nah terus itu nanti cuma paling bisa ambil 15 menit atau 10 menit gitu Bu. Nah terus nanti kalau yang olahraga berat gitu nanti bisa ambil kalau waktu itu apa namanya iya waktu libur gitu. Nah, berarti olahraga yang Ibu lakukan itu masih olahraga yang aman kan buat Ibu hamil? Alhamdulillah. Iya. Baik Ibu, kalau untuk merokok, sebelumnya apakah Ibu merokok? Betul deh. Tidak Ibu. Oh iya. Nah, kalau untuk suami, apakah suami Ibu merokok? Tidak juga Ibu. Sangat bersyukur Bu mendapat suami yang tidak merokok. Kalau untuk mengkonsumsi alkohol, apakah Ibu mengkonsumsi sebelumnya? Tidak juga Ibu. Suami juga tidak ya? Tidak. Nah, kalau untuk obat-obatan, apakah Ibu saat ini mengkonsumsi obat-obatan yang harus dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, atau mungkin Ibu mengkonsumsi jam-jam seperti itu? Tidak ada sih Bu. Paling cuma vitamin-vitamin gitu. Oh, kalau untuk jenis vitamin yang Ibu konsumsi biasanya apa ya? Seperti apa contohnya? Paling seperti vitamin dasar terus Bu, kayak vitamin C, vitamin B, terus kayak zinc gitu-gitulah Bu. Oh, berarti sebelumnya pastinya bidan dia sudah merekomendasikan ke Ibu kalau Ibu harus mengkonsumsi vitamin, lebih tepatnya rajin mengkonsumsi tablet-tablet darah. Ini apakah Ibu mengkonsumsi dengan rutin? Alhamdulillah udah hidup. Nah, asam folat juga mengkonsumsi Ibu? Gitu. Oke. Terus pada saat mengkonsumsi tablet-tablet darah, apakah Ibu ada kendala saat mengkonsumsi tablet-tablet darahnya? Enggak sih Bu, kayak orang-orang gitu kadang suka mual gitu. Tapi alhamdulillah saya enggak sih Bu. Alhamdulillah, berarti Ibu sangat-sangat bisa nih kalau untuk mengkonsumsi tablet-tablet darah. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, terus kalau untuk kebiasaan mandi Ibu mandinya itu bagaimana? Untuk sebelum hamil sama sesudah hamil? Mandi itu saya 2 kali sehari sih Bu. Itu saat sebelum hamil. Iya Ibu. Terus Tapi kalau sudah hamil ada bedanya betul nih? kayak kalau udah hamil itu kayak males gitu loh Bu. Paling sehari cuma 1 kali gitu. Seperti itu nih. Nah, tapi Ibu kalau bisa, karena Ibu juga seorang guru kalau mandi itu tetap harus, kalau malas tetap harus dilawan gitu. Kan karena juga ini tentang personal hygiene kita sebagai ibu hamil, biar pandangan itu kalau ibu hamil itu tetap bersih, fresh seperti itu loh Bu. Jadi nanti kalau ibu hamil itu hawanya itu bukan cuma di kasur aja, jadi biar semangat gitu Bu. Jadi tetap harus mandi, Itu. jangan maksa mandi Gitu. Nah, kalau untuk membersihkan alat kelamin, Ibu biasanya seperti bagaimana nih caranya? Saya dari depan ke belakang sih Bu. Oke, dari depan ke belakang menggunakan air bersih ya. Gitu. Nah, kalau untuk mengganti pakaian dalam, biasanya Ibu bagaimana? Pola mengganti pakaian dalamnya? Saya paling sehari itu 2 kali Bu kalau lagi mandi. Terus nanti kalau misal lagi nggak normal kayak lagi keputihan banyak gitu, saya kadang bisa saat itu Bu, waktu-waktu sholat gitu saya mesti harus wajib ganti. Oke, berarti aman deh kalau untuk pergantian pakaian dalam. Terus kalau untuk kebersihan gigi itu biasanya sikat gigi berapa kali deh? Saya 1 hari 3 kali itu. Oke, 1 hari 3 kali. Kalau untuk keramasnya berapa kali Bu? Karena saya 2 hari 1 kali itu. Kalau untuk potong kukunya? Saya seminggu sekali. Oke, itu udah bagus Ibu. Kalau untuk jenis pakaian dalam yang Ibu pakai apa ya? Kantung Ibu. Berarti kalau katun itu Ibu nyaman gitu pakainya? Gitu. Nah, sekarang saya mau mempertanyakan masalah hari terakhir kali Ibu haid. Kalau boleh tahu dan kalau Ibu masih ingat nih, Ibu itu terakhir haid itu kapan? Bulan apa? Tanggal berapa? Seingat saya itu bulan
bulan Maret. Untuk tanggalnya itu kayak bulan setengah. Oh, saya ingat Ibu, tanggal 13 kemarin saya baru saja bilang kepada Bobi dan dia. Oh, berarti Ibu 13 Maret itu terakhir haid. 13 Maret itu suci atau mulainya, Ge? Sucinya sih Bu, soalnya kan rata-rata ingatnya itu pas lagi suci nih Bu. Oke, berarti ini suci. Nah, terus biasanya Ibu kalau haid itu berapa lama, Ge, waktu itu? 1 mingguan gitu sih Bu, berarti 7 hari. Berarti 7 hari Ibu haidnya. Nah, berarti coba kita aja dulu, Ge, buat memastikan kebenarannya. Ibu haid tanggal 13 Maret, terus selama 7 hari. 7 hari itu berarti Ibu mulai haidnya itu di tanggal 6 Maret, Ge. Nah, mulai haid di tanggal 6 Maret, berarti suci tanggal 13. Nah, kemudian Ibu hari ini di tanggal 31 Juli melakukan pemeriksaan kehamilan. Itu usianya udah 20 minggu, berarti 5 bulan. Nah, berarti itu udah tepat ya Ibu, berarti itu tepat kalau saat ini kehamilan Ibu sudah 5 bulan, sangat tepat dengan hari terakhir Ibu haid. Nah, berarti kalau kita hitung, Ibu kemungkinan hari perkiraan lahirnya itu di tanggal 20 Desember ya Ibu. Itu ya. Kalau itu nggak maju ataupun mundur ya, nanti kita bisa melakukan pemeriksaan lagi. Nah, terus kalau untuk banyaknya darah haid, kalau Ibu lagi haid itu darahnya banyaknya seberapa? Ibu ganti pembalutnya berapa kali? Bisa sampai 3 atau 4 kali gitu sih Bu. Oh, berarti 3 sampai 4 kali. Nah, kalau darahnya itu encer atau kembang gitu ya Bu? Encer Bu. Oh, encer. Terus kalau lagi haid, Ibu kalau lagi haid tuh merasakan nyeri betul nggak? Kayak nyeri haid yang sampai nggak bisa beraktivitas seperti itu? Alhamdulillah masih normal sih Bu, masih bisa beraktivitas. Oh, berarti masih batas normal ya nyeri-nyerinya tuh. Nah, kalau untuk riwayat perkawinan Bu, mohon maaf sekali. Ini pasti tentunya perkawinan yang pertama dan terakhir ya Bu. Iya, Nah, kalau untuk status usia pernikahannya yang ini udah berapa tahun? Udah 2 tahun ini Bu. 2 tahun. Berarti ini emang sengaja guys membuat merencanakan kehamilannya, ambil mau pacaran dulu guys 1 tahunnya. Nah, ini mohon maaf sekali Bu, saya mau mempertanyakan untuk pola hubungan seksual Ibu dengan suami. Mohon maaf sekali ya Ibu. Nah, kalau sebelum dan sesudahnya itu apakah ada perbedaan untuk frekuensinya? Kalau sebelum hamil itu saya seminggu kadang 3 kali sih itu. Oke, 1 minggu 3 kali itu sebelum hamil ya. Kalau sesudah hamil itu palingan cuma 1 minggu itu sekali gitu Bu. Oke, soalnya masih rawan Ibu jadi takut, jadi tidak apa-apa. Terus kalau untuk keluhan, apakah Ibu ada keluhan saat melakukan seksual? Tidak ada sih Bu, paling cuma pas itu pertama-pertama gitu. Kalau pertama itu masih wajar ya buat nongol-nongol. Kalau untuk riwayat kehamilan Bu, apakah Ibu sebelumnya pernah mengalami kehamilan? Belum pernah sih Bu. Berarti ini kehamilan pertama ya? Berarti nggak pernah keguguran juga, belum pernah? Tidak pernah maksudnya. Tidak pernah. Nah, tadi Bu mengatakan kalau Ibu itu mual, muntah dan pusing ya keluar saat hamil. Nah, terus kalau untuk gerakan janin pertama kali, nendangnya itu adik bayinya itu di usia berapa gitu? Kalau Ibu masih ingat, soalnya kan itu biasanya kalau bayi nendang pertama kali itu hal yang sangat berharga. Jadi siapa tahu Ibu masih ingat. Kalau buat nendang itu saya rasa sekitar bulan lalu, kalau enggak 2 minggu yang lalu Ibu sepertinya itu. Berarti 2 minggu yang lalu, berarti itu 20, sekarang 20 minggu. Kalau 2 minggu yang lalu berarti 18 minggu kemarin gitu. Itu mengalami tendangan pertama kali gerakan janin gitu. Nah, kalau itu gerakan janin yang dirasakan itu udah aktif atau masih lemah gitu? Itu masih kayak lemah gitu sih Bu, soalnya kayak cuma baru geli-geli gitu. Tapi setidaknya kita sudah tahu gitu. Berarti ini pemeriksaan
pemeriksaan yang ketiga kali. Pasti Ibu kalau melakukan pemeriksaan di sini terus gitu. Iya, alhamdulillah. Yang terdekat ya Bu. Nah kalau sebelum pernikahan kemarin Ibu apakah sudah melakukan imunisasi TT? Sudah Ibu sama suami saya. Itu sampai TT berapa nih? Sudah sampai 3 Ibu. Oke, sampai TT 3. Konsumsi tablet tambah darah tadi Ibu mengatakan kalau rutin nggih. Nah, kalau untuk penggunaan kontrasepsi, apakah Ibu pernah sebelumnya menggunakan kontrasepsi? Tidak pernah Ibu. Oh, tidak pernah. Berarti besok akan merencanakan atau tidak nih setelah melahirkan? Kemungkinan sih ini Bu. Kalau kemungkinan mungkin nanti kita akan bahas di trimester ketiga sebelum melakukan persalinan akan kita rencanakan. Berarti ini kehamilannya sangat dinantikan dia oleh keluarga maupun suami, karena kan ini kehamilan pertama. Iya Bu, kebetulan juga ini cucu pertama. Oh alhamdulillah, berarti ini sangat didukung dan diinginkan nih oleh keluarga dan suami. Iya, Berarti yang Ibu rasakan justru sangat senang sekali sampai emosionalnya Ibu alhamdulillah sampai. tapi merasakan sensitif atau tidak? Ya mungkin kayak sensitif itu sih Bu, kayak gampang bad mood gitu. Itu hal yang wajar sih Bu. Tapi kalau sebenarnya Ibu sangat menanti ya. Nah Bu, kalau boleh tahu nih penghasilannya Ibu dan suami itu 1 bulan bisa mencapai angka berapa nih? Alhamdulillah sampai 10 sih Bu biasanya. Berarti itu sangat memenuhi ya Bu. Berarti nanti dengan penghasilan Ibu yang 10 juta itu Ibu sudah memiliki sudah mencapai target aman kalau untuk persiapan melahirkan, dan dari penghasilan 10 juta itu juga Ibu bisa mengalokasikan untuk makan bergizi untuk Ibu dan adik bayinya deh. Bisa diselang-seling dari yang ayam-ayam, daging-daging ataupun juga sampai yang sederhana. Nah, berarti kondisi ekonominya sudah siap. Nah, apakah Ibu di daerah setempat Ibu ada kebiasaan atau adat istiadat yang Ibu lakukan saat kehamilan? Paling kayak ngapati atau mitoning gitu sih Bu. Oh, berarti ngapati dan mitoning sejenisnya itu karena itu hal yang sangat wajar yang ada di suku Jawa jadi bagaimanapun kita juga harus mengikutinya. Nah, sekarang kita langsung melakukan kerencana persalinan awal Ibu, karena Ibu ini udah di usia 20 minggu. Nah, kalau untuk rencana melahirkan, kira-kira Ibu dan suami sudah memikirkan belum mau di mana? Mungkin saya sama suami itu cuma melakukan di rumah sakit terdekat sih Ibu. Mungkin di RSU Tidar sini. Oh, di RSU Tidar yang terdekat ya Ibu. Tapi nanti saat sebelum melahirkan, kayak di trimester ketiga, kita harus benar-benar melakukan persiapan yang sangat matang. Jadi kita harus menyiapkan setidaknya 3 tempat untuk proses persalinan. Jadi kalau suatu saat nanti RSU sudah tidak bisa, nanti kita bisa menggunakan pilihan yang kedua. Nah, kalau berarti nanti kalau di rumah sakit ditolong oleh dokter ya Ibu. Nah, kalau untuk transportasi, Ibu nanti menggunakan apa nih saat bersalin? Sepertinya saya akan menggunakan mobil pribadi Ibu. Oke, mobil pribadi berarti nanti diantar oleh suami, Ibu. keluarga juga ikut, Sepertinya soalnya mereka sangat menanti Ibu. Berarti nanti suami yang nyopir, Ibu. Nah, kalau untuk persiapan biayanya tadi sudah aman. Nah, kalau untuk mohon maaf, kita tidak memperingatkannya. Tapi jika suatu saat nanti kok terjadi kedaulatan pada Ibu, kira-kira yang membuat keputusan itu siapa nih? Keputusan terbesarnya? Mungkin suami sih Ibu. Oke, suami. Berarti nanti suaminya bisa untuk siap siaga saat untuk persalinan. Nah, kemudian kalau untuk donor darah, apabila nanti dibutuhkan dan donor darah di rumah sakit itu sudah habis, tidak ada stok, kira-kira siapa nih yang sanggup mendonorkan darah untuk Ibu? Mungkin sepupu saya atau ibu saya sih Ibu, soalnya kebetulan darah saya dengan ibu dan saudara sepupu saya itu sama Ibu. Oh, berarti sudah ada nih cadangannya. Dan berarti kalau untuk persiapan pengangkatan bayi dan Ibu nanti bisa Ibu siapkan jauh-jauh hari sebelum melahirkan, karena ini data-data yang saya perlukan sudah cukup. Saya terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan.
Dan data-data ini akan saya jaga, saya privasi untuk Ibu, dan ini juga sangat bermanfaat untuk kelengkapan data saya. Saya terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam mengucapkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti hati Ibu. Sekarang kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik ya